Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang sosiologi bersama Bu Lia. Dan pada pertemuan kali ini nanti ibulah yang akan melanjutkan materi tentang sosiologi, yaitu terkait dengan ciri-ciri dan hakikat ilmu sosiologi. Yuk kita simak anak-anak. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari sosiologi itu? Ada yang tahu nggak nih anak-anak ibu? Anak-anak, yang perlu kalian ingat bahwa sosiologi itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, bahwa sosiologi itu bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang keempat, yaitu sosiologi bersifat non-etis. Atau ibu punya singkatan, yaitu ETKUNO. Empiris, teoritis, kumulatif, dan juga non-etis. Nah, adanya singkatan ETKUNO ini nantinya bisa memudahkan kalian tuh. Ketika ada pertanyaan apa saja ciri dari sosiologi, kalian bisa ingat ETKUNO. Gitu ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Nah, ada yang tahu nggak nih anak-anak ibu apa sih yang dimaksud dengan empiris itu? Ibu jelaskan ya. Nah, sosiologi bersifat empiris artinya bahwa sosiologi ketika mengkaji suatu masalah yang berhubungan dengan masyarakat harus berdasarkan observasi ataupun pengamatan terhadap kenyataan yang ada. Dan hasilnya tidak boleh bersifat spekulatif ataupun menduga-duga terhadap satu permasalahan yang dikaji tersebut anak-anak. Nah, contohnya seperti apa Bu? Contohnya gini. Ibu berikan contoh ya, misalnya nih, ketika kita hendak membahas kasus pelacuran, maka dalam hal ini, kalau secara empiris, kita harus benar-benar memberikan informasi tentang seperti apa itu pelacuran berdasarkan observasi ataupun pengamatan yang telah kita lakukan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, jadi di sini anak-anak, kita tidak boleh memberikan dugaan bahwasanya penyebab seseorang menjadi seorang pelacur dikarenakan faktor ekonomi, yakni karena orang tersebut hidup dalam garis kemiskinan ya. Karena bisa saja ada faktor lain yang menyebabkan seseorang mau menjadi seorang pelacur. Misalnya nih, karena gaya hidupnya yang terlalu mewah, di mana orang tersebut ingin membeli barang-barang yang mewah, ingin membeli barang-barang yang mahal sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dia ingin memperoleh itu semua dengan cara yang instan ataupun dengan cara yang cepat. Makanya orang tersebut melakukan yang namanya prostitusi atau pelacuran. Nah, anak-anak, jadi semua harus diteliti secara mendalam ataupun sesuai dengan fakta yang ada ya. Permasalahan apapun ataupun fenomena apapun yang ada di dalam kehidupan masyarakat, jika secara empiris harus diteliti secara mendalam berdasarkan observasi ya. Nah, jadi seperti itulah anak-anak yang dikatakan bahwa sosiologi bersifat empiris. Selanjutnya kita masuk ke sosiologi bersifat teoritis. Nah, ini ada yang tahu nggak nih apa sih teoritis itu? Kalau nggak ada yang tahu, coba ibu jelaskan ya anak-anak. Nah, sosiologi bersifat teoritis ini berarti bahwa sosiologi berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi yang telah kita lakukan di masyarakat. Nah, abstraksi yang dimaksud di sini adalah suatu kesimpulan tuh. Jadi, teoritis adalah sosiologi itu ketika hendak membuat kesimpulan tentang suatu masalah yang dikaji harus dari hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, di mana kesimpulan yang dibuat tersebut tentunya untuk apa anak-anak? Yaitu untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat dari permasalahan yang
telah kita kaji di dalam masyarakat tersebut. Nah, contohnya misalnya ada kasus pelacuran yang telah dijelaskan tadi ya, di mana kita harus membuat kesimpulannya dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, tujuannya supaya apa, Bu? Gini, tujuannya agar kita bisa mengetahui itu penyebab dan akibat yang terjadi ketika seseorang menjadi pelacur. Dan kita nantinya juga bisa menemukan solusi agar tidak terjadi lagi yang namanya pelacuran. Nah, jadi seperti itulah anak-anak yang dinamakan bahwa sosiologi bersifat teoritis. Jadi berusaha ya menyusun kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan di lapangan atau di dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ya anak-anak, yaitu sosiologi memiliki ciri atau sifat kumulatif. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak nih apa sih yang dimaksud dengan kumulatif itu? Baik, ibu jelaskan ya anak-anak. Jadi, sosiologi memiliki ciri kumulatif artinya bahwa sosiologi itu memperbaiki, memperluas, dan juga memperhalus teori yang sudah ada. Nah, artinya apa, Bu? Artinya gini, kita itu mengkaji suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperbaiki teori yang sebelumnya. Mana tahu ada hasil pengamatan yang dilakukan oleh orang lain yang kurang lengkap. Jadi, disinilah kita memperhalus dan juga memperluas hasil teori tersebut berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan, anak-anak. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya gini. Contohnya masih sama ya, yaitu di kasus tentang pelacuran, misalnya yang terjadi di masyarakat yang telah Ibu jelaskan tadi. Di mana hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh orang lain menunjukkan bahwa seseorang menjadi seorang pelacur itu dikarenakan faktor ekonomi, yakni orang tersebut misalnya hidup dalam garis kemiskinan dan juga faktor gaya hidup yang mewah, di mana orang tersebut ingin membeli barang-barang yang mewah dan ingin membeli barang-barang yang mahal dengan cara yang instan ataupun cepat ya. Makanya orang tersebut itu mau menjadi seorang pelacur. Nah, itu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh orang lain ya. Tapi ternyata setelah kita melakukan pengamatan secara langsung, kita melakukan observasi nih secara langsung ya, ternyata masih ada penyebab lain yang menyebabkan seseorang mau menjadi seorang pelacur, anak-anak. Nah, misalnya penyebab lainnya apa? Penyebab lain tersebut nih misalnya bisa dikarenakan karena orang tersebut pernah mengalami ya yang namanya pelecehan seksual. Dan orang tersebut merasa tuh bahwa hidupnya kok sudah tidak berguna lagi dan hidupnya sudah tidak suci lagi, sudah ternoda ya dirinya, maka akhirnya dia melakukan yang namanya pelacuran. Nah, seperti itulah anak-anak ya yang dimaksud dengan sosiologi memiliki sifat atau ciri kumulatif. Jadi memperbaiki atau memperhalus teori-teori yang lama ya. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang keempat nih, yaitu sosiologi bersifat non-etis. Nah, ada yang tahu nggak nih non-etis itu apa? Nah, kalau nggak tahu nih Ibu jelaskan ya anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan non-etis ini berarti bahwa yang dipersoalkan itu dalam sosiologi bukan baik buruknya fakta tertentu ya. Tetapi sosiologi bertujuan untuk menjelaskan secara analitis. Nah, contohnya gini, tadi ya, kasus pelacuran. Nah, dalam kasus tersebut itu tidak memandang keberadaan seorang pelacur yang dianggap jelek tuh ataupun tidak baik dalam masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini sosiologi bersifat non-etis ini lebih melihat kepada penyebab dan akibat ketika seseorang melakukan yang namanya suatu pelacuran, anak-anak. Jadi nantinya kita bisa tuh menemukan yang namanya solusi terhadap kasus pelacuran tersebut. Nah, itu seperti itu ya yang dinamakan dengan sosiologi itu memiliki ciri yang non-etis.
Jadi tidak mempersoalkan tentang baik dan buruk terhadap suatu fakta ataupun permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat anak-anak. Nah, jadi itu ya keempat ciri dari sosiologi. Kalian harus ingat terus ya. Apa aja tadi cirinya? Yang pertama yaitu ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang keempat yaitu ada non-etis. Anak-anak, selanjutnya kita mempelajari tentang hakikat dari sosiologi. Nah, kira-kira apa saja ya hakikat dari sosiologi itu anak-anak? Ada yang tahu nggak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke hakikat sosiologi ya. Nah, hakikat sosiologi ini terdiri dari beberapa hal nih. Dan Ibu mempunyai singkatan ya, agar kalian nanti dapat dengan mudah mengingatnya. Yaitu apa Bu? Yaitu sukamu, aku ragu. Sukamu, aku ragu ini yang pertama sosial. Artinya apa? Artinya bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial. Kategoris, artinya bahwa sosiologi merupakan ilmu kategoris. Murni ya, artinya bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni. Abstrak, artinya bahwa sosiologi merupakan ilmu abstrak. Umum, artinya bahwa sosiologi itu bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum. Rasional ya, artinya bahwa sosiologi merupakan ilmu rasional. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan umum, artinya bahwa sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan umum. Nah, itu ya anak-anak, menyingkatnya sukamu, aku ragu. Nanti kalau ada ditanyakan saat tes misalnya, hakikat sosiologi itu apa? Kalian ingat-ingat saja, sukamu, aku ragu, sosial, kategoris, murni, abstrak, umum, rasional, dan juga pengetahuan umum. Seperti itu anak-anak hakikat dari sosiologi. Ciri dari sosiologi yang pertama yaitu sosiologi merupakan ilmu sosial. Namanya juga ilmu sosial ya anak-anak, pasti berhubungan dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini sosiologi sebagai suatu ilmu sosial, artinya sosiologi itu membahas segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti halnya tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, bagaimana nilai dan norma yang ada di masyarakat, ataupun membahas tentang apa saja masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya nih, adanya masalah sosial berupa kasus pelacuran, homoseksualitas, kriminalitas, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Nah, semua masalah tersebut akan dipelajari di dalam sosiologi. Kenapa, Bu? Karena masalah sosial itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu sosiologi merupakan ilmu kategoris, bukan normatif. Nah, artinya apa? Kategoris ini berarti tidak menjadi suatu keharusan, anak-anak. Sedangkan normatif adalah menjadi suatu keharusan. Jadi, dalam hal ini, sosiologi itu sebagai ilmu kategoris artinya membahas apa yang terjadi saat ini, bukan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya gini, adanya masalah sosial berupa pelacuran atau prostitusi. Di mana dalam hal ini sosiologi membahas tentang apa itu pelacuran dan juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang pelacur. Dan dalam hal ini sosiologi bukan membahas tentang seharusnya seseorang itu tidak menjadi seorang pelacur. Selain itu, contohnya misalnya ketika ada fenomena di masyarakat berupa pernikahan dini. Nah, maka sosiologi dalam hal ini akan mengkaji tentang fenomena tersebut dengan melihat faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini, dan bukan membahas tentang seharusnya mereka tidak menikah di usia dini.
Nah, itu maksudnya ilmu kategoris ya, bukan normatif. Jadi, sosiologi itu membahas apa yang terjadi saat ini, bukan apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan terapan. Nah, artinya apa? Nah, di sini ilmu pengetahuan murni ini merupakan ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap suatu hal ya. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan artinya bahwa ilmu yang bertujuan untuk menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memecahkan suatu persoalan tentang kehidupan di dalam masyarakat. Nah, anak-anak, jadi dalam hal ini sosiologi itu merupakan ilmu murni dan bukan terapan. Maksudnya adalah sosiologi itu digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat ya, dan bukan untuk menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk membantu memecahkan persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya gini anak-anak. Seorang ahli sosiologi ya, atau sering disebut sosiolog, di mana sosiolog itu ingin meneliti tuh tentang kehidupan para pemulung. Di mana dalam hal ini sosiolog tersebut melakukan yang namanya penyamaran, di mana dia menyamar menjadi seorang pemulung, dan tujuannya adalah sosiologi tersebut ingin mengetahui tentang seperti apa kehidupan yang dijalani oleh para pemulung. Nah, di sini anak-anak, sosiologi tersebut meneliti tentang kehidupan, bukan bertujuan untuk mencari jalan keluar ataupun solusi agar tidak ada lagi pekerjaan pemulung. Kalau sosiolog tersebut tujuannya adalah mencari jalan keluar ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan pemulung tersebut, maka hal itu bisa disebut sebagai ilmu terapan ya. Selanjutnya hakikat dari sosiologi yang keempat ya, yaitu sosiologi merupakan ilmu abstrak, bukan konkret. Nah, maksudnya seperti apa? Abstrak di sini berarti tidak berwujud atau tidak kelihatan, sedangkan konkret berarti berwujud atau kelihatan. Jadi dalam hal ini anak-anak, sosiologi itu merupakan ilmu abstrak, bukan konkret. Maksudnya adalah bahwa sosiologi itu mempelajari segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, namun wujudnya abstrak. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya gini anak-anak. Misalnya nih, ketika ada seorang ahli sosiologi atau sosiolog ya, meneliti tentang kasus penipuan online yang sering terjadi di media sosial. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sosiolog itu meneliti peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang wujudnya abstrak. Nah, dalam contoh tersebut dapat dikatakan bersifat abstrak. Kenapa? Karena wujud para penipu yang melakukan penipuan secara online tersebut tidak kelihatan, walaupun memang sebenarnya pada kenyataannya penipuan secara online tersebut benar-benar terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu yang abstrak dan bukan konkret. Yang kelima yaitu hakikat dari sosiologi, yaitu sosiologi bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum. Pola-pola umum yang dimaksud di sini adalah pola-pola yang terdapat dalam interaksi manusia, seperti misalnya hukum ya, struktur masyarakat, prinsip hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Yang dikatakan empiris ini adalah berdasarkan observasi ya, ataupun pengamatan yang terdapat di kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dikatakan rasional adalah yang masuk akal anak-anak, ataupun yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Nah, contohnya gini, ketika seorang ahli sosiologi atau sosiolog nih misalnya melakukan sebuah penelitian tentang kasus pelacuran di suatu tempat, di mana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seorang perempuan mau bekerja menjadi seorang pelacur itu dikarenakan faktor ekonomi.
di mana perempuan mau bekerja menjadi seorang pelacur dikarenakan faktor ekonomi yang mereka hidup di dalam garis kemiskinan anak-anak. Nah, hal itu dibuktikan oleh para sosiolog tersebut yaitu dengan cara melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ke tempat kediaman pelacur tersebut. Dan hasil observasinya menunjukkan bahwa perempuan tersebut tinggal di dalam kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Nah, jadi sosiolog tersebut menyimpulkan ya bahwa berdasarkan hasil observasinya masuk akal tuh bila alasan perempuan tersebut menjadi pelacur itu dikarenakan faktor ekonomi. Nah, seperti itu ya anak-anak, yang dikatakan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan juga rasional. Yang terakhir, hakikat dari sosiologi, yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sosiologi ini mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang terdapat pada masyarakat itu secara umum anak-anak, bukan mempelajari gejala-gejala yang terdapat pada individu tuh secara khusus. Nah, seperti itulah ya maksudnya bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Nah, itu ya anak-anak, ada 7 hakikat dari sosiologi. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua ya.